Jadi tiga hal ini bisa menjadi anggota Permuja, bisa menjadi pengurus, bahkan bisa menjadi ketua. Silakan dipilih berdasarkan ADART yang telah disusun oleh teman-teman semua ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Sugeng Dalu, Sugeng Rawuh. Malam hari ini kita kembali lagi di podcast Iki Permuja. Ini adalah podcast pertama yang mana kita coba untuk berbicara persoalan Permuja, baik daripada sejarah dan dinamika selama ini Permuja. Nah, kali ini kita ditemani oleh dua narasumber, yang mana pertama ada Pak Dr. Ali sebagai pembina Permuja dan Mas Imron sebagai senior Permuja juga. Nah, untuk kali ini pertama saya akan mungkin bertanya dulu pada Pak Dr. Ali selaku pembina Permuja terkait soal bagaimana terbentuknya Permuja dan lain sebagainya. Nah, mungkin aku nyapa dulu Pak Ali. Pak Ali, bagaimana mungkin kabarnya pada hari ini dan bagaimana aktivitasnya di tengah-tengah sudah setahun ini kita pandemi gitu Pak, gitu. Monggo Pak. Alhamdulillah, aktivitas sangat luar biasa ya, cukup padat, dan tentunya di tengah pandemi ini kita tetap harus menjaga 3M ya, 3M gitu kan, dan tentunya itu sebagai protokol kesehatan. Dan satu hal, tentunya ini sangat luar biasa di era ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah secara keseluruhan. Ya, untuk 3M Pak, namun kita bertiga ini sudah aman Pak ya. Pada malam hari ini Alhamdulillah kita sudah aman. Kemarin juga Pak Ali sempat divaksin Pak ya. Dan mungkin Mas Imron dan saya juga tinggal tunggu giliran untuk divaksin saja. Tuh, insya Allah kemarin juga sudah rapid dan sudah aman dari virus corona. Insya Allah kita pada malam hari ini aman gitu. Jadi walaupun tidak pakai masker, insya Allah kita tetap jaga jarak dan waktu itu. Nah, untuk Permuja itu Pak, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang bertanya terkait soal Permuja Pak. Mungkin apa sih itu Permuja Pak gitu, dan bagaimana sih Permuja ini sampai terbentuk dan sebagainya, kok sampai ada perkumpulan pemuda dan pelajar Jawa di tengah Pak. Mungkin Pak Ali sebagai salah satu mungkin inisiator juga dulunya terbentuknya Permuja, yang mungkin jauh lebih tahu tentang Permuja gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Permuja adalah perkumpulan pelajar pemuda Jawa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Berdirinya Permuja ini memang cukup unik. Yang pertama, memang ada beberapa kegiatan KKJST, Kerukunan Keluarga Jawa, di mana pemudanya, mahasiswanya itu sangat sedikit sekali yang ikut berpartisipasi. Yang kedua, tentunya ada beberapa insiden di mana terjadi tabrakan kecil ya. Tabrakan kecil antara mahasiswa yang ada di Universitas Tadulako dan kebetulan mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah. Senggolan kecil inilah yang menjadi faktor pemantik juga lahirnya Permuja. Selain itu, tentunya ada tujuan yang paling inti di sini. Tujuan yang paling inti adalah bagaimana transfer knowledge dan berbagi pengetahuan antar pemuda Jawa dalam membangun daerahnya ini. Dan tentunya silaturahmi ini sangat penting, maka dibentuklah wadah perkumpulan pemuda dan mahasiswa Jawa Sulawesi Tengah. Terbentuknya nama ini ada beberapa beberapa tahap, dan finalisasi itu ada di Taman Dato Karama, tepatnya di dekat Batu Katulistiwa ya, yang sudah tidak ada karena tsunami itu. Tentunya awal sejarah ketika kita melihat kegiatan KKJST, mahasiswa tidak ada, saya sebagai dosen itu mengumpulkan mahasiswa yang ada di IAIN. Yang pertama itu adalah Imron dan Jamil,
juga ada Binti. Saya berpesan ke mereka untuk mengumpulkan beberapa teman yang ada di Universitas Tadulako, yang ada di Universitas Al-Herat, yang ada di Stikes ataupun Universitas Muhammadiyah, sehingga bisa berkumpul membentuk satu forum. Dan tentunya Mas Imron, Mas Jamil telah bekerja dengan baik, ditambah Binti menghubungi teman-teman yang ada di Universitas Tadulako. Dan waktu itu ada Mas Anom, Mas Sofyan, ada siapa lagi itu, Ricky ya. Ada Ricky, berkumpulan di Cafe The Doktor yang di samping Taman Dato Karama, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita membuat satu perkumpulan yang memang bisa menjadi wadah mahasiswa dan pemuda Jawa. Ini bisa berbagi informasi, bisa juga untuk mengembangkan network ke depan pemuda itu mau seperti apa dan bagaimana ia bisa membangun daerahnya. Jadi itu sekelumit latar belakang dari perkumpulan pelajar pemuda Jawa Sulawesi Tengah. Jadi mungkin dari satu kelas kecelakaan motor itu bisa dibilang Pak ya, antara mahasiswa Unismu dengan UNTAD yang tidak disengaja. Nah dari situ mungkin terbentuk spirit, ternyata sama-sama orang Jawa gitu Pak ya, sama-sama orang Jawa, kenapa tidak mungkin kita membuat satu wadah gitu. Nah mungkin saya ke Mas Imron. Mas Imron ini juga salah satu pendiri juga Permuja, salah satu pelopor dan promotor Permuja, sehingga saat ini Permuja bisa menggaung sampai kemana-mana gitu. Mas Imron, apa sih Mas, maksudnya kenapa sih sampai terbentuk punya pikiran mau buat Permuja gitu Mas Imron gitu, kok tiba-tiba saya bagaimana gitu. Jadi bagaimana Mas Imron? Siap, baik, terima kasih. Semua saya hormati Pak Ali dan Sofyan. Saya pikir apa yang kemudian saya lakukan tidaklah lebih luar biasa ketika Mas Sofyan masih ada terus dalam Permuja. Olehnya saya secara pribadi saya mengapresiasi semangat teman-teman untuk kemudian terus berkarya walaupun sederhana. Ini merupakan sesuatu yang mungkin lagi digandrungi oleh masyarakat Indonesia, yaitu podcast. Alhamdulillah teman-teman mampu untuk memulainya walaupun dengan kesederhanaan yang ada. Sedikit kalau kita melihat ke belakang, mungkin apa yang kemudian menjadi versinya Pak Ali dan versi saya pribadi pun sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Karena pada saat itu tahun 2017 sekiranya tepatnya tahun 17 bulan Maret, di situ alhamdulillah saya bersama salah satu pendiri juga bernama Muhammad Jamil, yang alhamdulillah pada hari ini beliau lagi menempuh pendidikan S2 di di Mojokerto ya. Ya, pokoknya di Jawa lah, Pulau Jawa. Nah, di situ alhamdulillah kami masih menjadi pengurus himpunan mahasiswa jurusan. Nah, di situ karena Pak Ali sebagai salah satu dosen di jurusan kami, kami pada awalnya ingin berkoordinasi terkait apa sih sebenarnya yang harus kita bangun di jurusan kami. Tapi di tengah pembicaraan kami sedikit menyinggung ke Pak Ali, Pak, Bapak ini Jawa, kami juga termasuk orang Jawa. Terus kita tanya, Pak, kira-kira sudah ada nggak ya perkumpulan teman-teman pemuda Jawa? Gitu. Pas kita asumsikan mungkin belum ada, tapi kayaknya bagus dibikin. Memang di sisi lain tujuan secara pribadi dan Zamil kemarin kita ingin bagaimana menghimpun teman-teman itu sendiri. Kok kita sesuku tapi justru kita tidak guyup rukun, justru kayak tadi kasusnya kayak Pak Ali keles sedikit justru ya gitu. Jadi mungkin jadi perdam gitu, bisa jadi wadah gitu. Supaya tidak mempecah belah gitulah. Gitu. Akhirnya dari bulan Maret itu kita coba lemparkan gagasan itu ke Pak Ali, dan akhirnya Pak Ali mungkin
pada saat itu masih merespon sederhana, masih belum terlalu merespon ayo kita genjot membuat. Nah, akhirnya kita cuma sampai di situ, kita sibuk dengan urusan HMJ. Pada akhirnya di akhir-akhir tahun 2017 itu sekiranya bulan Oktober November, akhirnya Pak Ali mulai mengenjot kami, ayo coba kumpulkan teman-teman pemuda Jawa, ya menghimpun. Akhirnya kami pun secara pribadi memiliki keterbatasan untuk menghimpun teman-teman. Akhirnya kita menggait teman-teman yang dari Kota Raya, teman-teman dari Rumini. Nah, kita akhirnya alhamdulillah kumpulan teman-teman Jawa. Mungkin dari keresahan itu ya Mas Imron ya, dari keresahan kita sama-sama orang Jawa yang kebetulan ada di Sulawesi Tengah, di Palu, dengan semangat keresahan itu kita mencoba menghimpun. Jadi Mas, selama menghimpun itu sudah dari kampus IAIN saja, UNTAD, atau dari teman-teman berbagai teman-teman yang ada di daerah? Mungkin dari banyak daerah gitu ya, tidak daerah mana saja mungkin yang awalnya dulu karena saya cuma kenal jaringan di IAIN, akhirnya saya ajak minimal lah teman-teman kelas saya dulu. Itu kan alhamdulillah beberapa teman-teman di kelas saya ada yang Jawa yang kebetulan mereka orang Kota Raya. Ya. Akhirnya dari saya kontak mereka kontak ke temannya lagi. Akhirnya kita seperti jaringan MLM. Ya, kita jaringan MLM-nya itu ya, semangat MLM-nya. Akhirnya kita seperti jaringan MLM yang kemudian dipersatukan dalam suatu grup WA gitu. Nah, pada sekitaran bulan November, musyawarah besar pertama untuk pembentukan pemuda itu kita adakan di kediamannya Pak Dr. Ali. Ya, saya kembali kepada Pak Dr. Ali, Pak, terkait soal perjalanan membentuknya Permuja, Pak. Ketika Permuja sudah dibentuk, Pak, kira-kira mungkin ada satu yang lalu sempat ada kayak penyalaan nama gitu, Pak, seperti Canda di Muka dan sebagainya. Itu untuk yang pertamanya sudah ada pemuda Jawa yang ada di Palu gitu, untuk mengganti sehingga kita bisa, kan ini kan Permuja Candra di Muka gitu, Pak ya. Maksudnya falsafah apa yang dijunjung untuk Candra di Muka ini, Pak? Dari situ. Memang kita tidak tahu waktu itu ya. Nah, ketika membentuk Permuja, ternyata ada dulu sudah terbentuk ikatan pemuda juga yang namanya Candra di Muka. Jadi saya bentuk dengan teman-teman Imron, lalu istilahnya Jamil, Binti, ada Anol dan teman-teman yang lain. Itu tentunya tidak tahu. Yang terpenting waktu itu kita ambil falsafah Jawa, yakni adalah Condro di Muko. Waktu itu ternyata senior-senior juga membentuk ada pemuda Condro di Muko ya, itu sama itu kan, sehingga kami juga tidak tahu dan mengambil makna Condro di Muko adalah falsafah dari dunia pewayangan, di mana diharapkan Permuja ini menjadi kawah candra di muka sebagai wahana atau media melatih diri untuk menjadi kuat. Kuat di sini dalam artian bukan kuat fisik saja, tetapi kuat keilmuan ya, kuat analisis dan tentunya kuat dalam berpikir, sehingga inilah yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Mengapa kita harus memiliki kekuatan? Karena apabila kita lemah, maka kita akan tergilas oleh zaman. Itu ya, kekuatan di sini yakni adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Makanya transfer knowledge ini sangat penting sekali dalam Permuja ini ya. Dan satu catatan lagi adalah bagaimana kita membentuk networking antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, atau pemuda di daerah A ke daerah B, atau pemuda di daerah A ke daerah B, sehingga potensi-potensi yang ada di daerah tersebut tentunya bisa saling bersinergi gitu ya. Saling bersinergi di sini, ketika di sini tidak ada, di sini ada, bisa saling melengkapi, dan ini merupakan potensi yang sangat besar untuk tentunya memberikan kontribusi pada wilayahnya masing-masing atau daerahnya masing-masing, sehingga pemuda tersebut betul-betul bisa mengembangkan dirinya dan bisa mengembangkan daerahnya, dan tentunya bisa berkontribusi pada Sulawesi Tengah ini, dan wabil secara pengumuman adalah Indonesia ya.
Jadi, Pak, untuk Permuja ini sendiri Pak, apakah ini hanya untuk, maksudnya untuk teman-teman yang keturunan Jawa, maksudnya kan ada teman-teman yang memang lahirnya di Sulawesi nih, gitu, cuman orang tuanya aja yang merantau dari Jawa kemari. Apakah memang dari orang yang dari Jawa yang bisa masuk Permuja, ataukah teman-teman yang dari Sulawesi juga yang punya suku Jawa? Apakah Jawa setengah, ibaratnya begitu. Nah, persilakan sebenarnya apakah Permuja itu bisa menghibur itu Pak, gitu, dalam pengumpulan ini. Oke, untuk keorganisasian memang ada 3 pakem ya di sini. Yang pertama memang yang asli dari Jawa datang sini merantau. Yang kedua adalah kawin mawin ya. Kawin mawin itu bisa menjadi anggota Permuja yang memang orang tuanya itu kan kawin dengan orang Kaili, orang Bugis, atau istilahnya Toraja atau Ampana. Jadi itu bisa menjadi anggota Permuja. Lalu yang kedua adalah orang yang sudah lahir di sini, gitu ya, yang sudah lahir di sini. Jadi 3 hal ini bisa menjadi anggota Permuja, bisa menjadi pengurus, bahkan bisa menjadi ketua. Silakan dipilih berdasarkan ADART yang telah disusun oleh teman-teman semua ya, yang telah disepakati pada saat pemilihan. Dan itu tentunya kita harus mengacu kepada ADART ya. Ya, sebelum kita menguasai lebih dalam Permuja kepada Mas Imron, mungkin ada sedikit kita ngopi dulu, break ngopi. Mana nih kopi? Berlandaskan pendidikan sosial agama dan menebar kasih cinta, silaturahmi, berbagi rezeki, membangun hidup dari hati ke hati. Cuma yang sebenarnya yang menjadi inti dari, kalau secara pribadi ya, membentuk wadah ini sebenarnya bagaimana kemudian kebudayaan Jawa, baik dari sisi bahasanya, dari sisi keseniannya, itu kita sebagai generasi muda jangan sampai kita lupa dengan itu maksud saya sebenarnya. Jangan sampai justru yang tadinya harusnya itu kita yang jaga, justru itu malah hilang dengan sendirinya karena kita tidak peduli dengan itu. Mungkin dengan menampik hal yang dikatakan mungkin cuitan-cuitan yang mengatakan bahwa ini rasis dengan peran-peran kerja yang nyata gitu ya, mungkin dari Permuja sendiri. Mungkin selama kurang lebih 4 tahun ya Permuja ini berdiri, mungkin sudah ada di masa jabatannya Mas Imron sebagai senior membuat gebrakan-gebrakan dulu. Mungkin bisa diceritakan Mas pengalaman. Sebenarnya kalau menampik dulu sih saya cukup diam saja. Dan akhirnya kita tetap berlanjut kegiatan. Dan sebenarnya kalau dibanding Permuja dulu dan Permuja sekarang, saya kira lebih teman-teman lebih kreatif yang sekarang. Akhirnya teman-teman bisa berkarya dengan apapun itu. Berbeda dengan kami lalu yang memang kita masih bermodalkan sok kenal sok dekat ya. Dan akhirnya kita pun juga kadang sungkan untuk kita ngajak, ayo kita bikin ini, ayo kita bikin, karena di sisi lain kita juga tidak tahu kesibukannya mereka masing-masing apa. Seperti itu. Nah, selama Mas Imron berdinamika di Permuja selama 4 tahun gitu. Jadi banyak ya kesan-kesan yang mungkin didapat dalam hal mungkin ada pengalaman yang masih membekas gitu dari Mas Imron saat berdinamika dalam Permuja kira-kira ada nggak? Ya, sebenarnya yang paling berkesan di Permuja adalah bagaimana kekompakannya teman-teman ya, yang pada akhirnya makan tidak makan yang penting ngumpul gitu ya. Itu pada akhirnya itu sangat terasa karena ngumpul pun tanpa makan pun kita bisa ngumpul saat itu. Cukup dengan kopi 1 gelas kan kita bisa ngumpul. Siap gitu ya. Kalau kita kembali ke Pak Dr. Ali lagi, Pak, dalam strukturan Permuja ini Pak, begitu kan ada lagi payungnya namanya KKJST gitu, bukan keluarga Jawa Sulawesi Tengah. Itu garis koordinasinya gimana Pak? Apakah kita Permuja sebagai anaknya atau koordinasi sama seperti organisasi yang dibawahi KKJST? Mungkin Pak Dr. Ali juga sebagai pembina Permuja lebih paham soal terkait garis koordinasi Permuja dengan KKJST.
Oke, garis koordinasi secara struktur Permuja dengan KKJST. KKJST adalah payung induk dari semua kerukunan keluarga Jawa atau paguyuban keluarga Jawa. Di situ ada 45 paguyuban, salah satu diantaranya adalah yang baru berdiri, Permuja dan PJMR ya, Palupi Raya itu. Jadi keluarga Jawa Palupi Raya itu. Dan tentunya ini bisa bersinergi sebagai tentunya istilahnya generasi muda. Ini merupakan kader-kader ke depan untuk keluarga Jawa. Harapan saya sebagai pembina dan saya juga sebagai sekretaris umum Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah, tentunya di 2024 nanti ke depan sudah ada tokoh-tokoh yang muncul dari Permuja ke permukaan, baik itu dalam kontestasi politik ataupun dalam istilahnya hal-hal lain ya. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dosen. Ada jadi dosen sudah ada beberapa senior ya, berarti sudah ada 3 orang yang sudah muncul sebagai dosen, ada yang sudah jadi guru. Ini tentunya saya sebagai pembina dan pendiri sangat mengapresiasi sekali itu. Hanya belum ada yang menjadi anggota dewan atau bupati atau wali kota. Kedepannya harapan saya sebagai pembina dan pendiri, sebagai Kawah Chandra di Muko ini kan menjadi media ya untuk mendadar diri, untuk melatih diri, untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong kehidupan yang lebih cerah lagi. Sebagai pemuda tentunya masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda. Tentunya kalau kita tidak rebut dengan kompetensi, dengan skill dan dengan pengetahuan yang luas, tentunya itulah bekal kita dalam meraih cita-cita gitu ya. Dan harapannya jangan lupa kembali ke daerah itu ya. Daerah masing-masing, kalau yang dari Toli-Toli ya silahkan ke Toli-Toli, bangun daerah Toli-Toli, dari Lubuk, dari Palu, dari Ampana, dari Morowali, dari Poso gitu ya, dari Toili. Jadi kembali ke daerah masing-masing dengan bekal dari Permuja dan bisa membangun dengan bersinergi dengan orang-orang yang ada di sana. Gitu. Sebelum closing statement, mungkin ada harapan dari Pak Dewan Senior ini, Mas Imron, yang sangat luar biasa ini. Mungkin ada harapan untuk teman-teman di luar yang mau gabung Permuja dan belum mengetahui Permuja, kira-kira harapannya untuk Mas Imron bisa gimana? Ya, harapannya bagi teman-teman yang kiranya merasa bahwasanya dirinya memiliki garis keturunan Jawa, ya silakan monggo bergabung di Perkumpulan Pelajar Pemuda Jawa. Disinilah wadah kita untuk saling mengenal, disinilah wadah kita untuk bagaimana kemudian mempertahankan kebudayaan Jawa itu sendiri. Dan harapannya untuk teman-teman yang sudah dalam Permuja, ayo kita bangun kekompakan, kita saling guyup rukun, jangan sampai ada perpecahan dalamnya. Yang teman-teman yang belum yang tadinya merapat kemudian menjauh, ayo kita rangkul kembali. Harapannya semoga kita tetap sama-sama seperti itu. Mungkin pada malam hari ini dalam podcast Iki Permuja kita sudah mengulik sedikit kulit luarnya terkait soal dinamika ataupun sejarah singkat Permuja, yang nantinya harapannya untuk teman-teman Jawa yang ada di Sulawesi Tengah bisa bergabung di Permuja di alamat Jalan Terbuka nomor 42, bisa main-main ke sekretariat untuk sama-sama kita melingkar dalam hal wadah Permuja ini. Yang mungkin itu saja. Terima kasih untuk Pak Dr. Ali, pada Mas Imron, dan saya selaku host Mas Pian Kriwil malam hari ini unjuk pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Iki Permuja selanjutnya.
Wassalam. Ritana kailia kuneanga ni burung poiriri ketuvua maule dono simbayu bahasata kita purano sampai subuh Utake lonte duo sole narasa leria ampuna narasa sampai riara